cita-cita aku selama ISMA dimanapun negara atau universitasnya itu adalah bisa volunteer, karena menurut aku tuh apalagi aku ngerantau asalnya di Tangerang kan, dan aku di Bandung, itu tuh akses untuk volunteer itu agak susah karena transportasi umum di sini itu agak masih ada yang bisa diperbaiki, dikembangkan lagi. Kayak aku tuh selalu masa pressure untuk ngerjain banyak hal dan waktu untuk diri sendiri tuh kurang ada. Tapi ketika aku ke Australia itu tuh walaupun kayak yang tadi aku cerita di awal, kayak secara akademis mungkin lebih demanding, tapi at the same time they also respect work-life balance. Dikasih link podcast. Oh, link podcast. Iya, dan itu tuh aku tuh sentuh banget karena di Indo aku nggak pernah di reach out oleh dosennya, harus kita yang ngejar dosennya, sedangkan ini dosennya yang datengin aku gitu untuk kasih link podcast buat aku ngerjain tugas gitu. Welcome, another level. Halo teman-teman semua, balik lagi ke podcast Beranu bersama Australian National University, bersama saya Firman, dan bersama saya sudah ada awardee ISMA, yaitu Tasya. Halo Tasya, apa kabar? Baik Kak. Baik. Sebelumnya jujur nih, kalau waktu aku kuliah, aku tuh nggak tahu program ISMA itu apa, karena zamanku tuh nggak ada ISMA itunya. Jadi boleh dijelasin sedikit nggak, ISMA itu apa? Iya, jadi secara diusahakan singkat ya. ISMA itu adalah Indonesia International Student Mobility Awards. Itu program di bawah Kemdikbudristek di mana mahasiswa S1 itu diberi kesempatan untuk menempuh 1 semester di kampus pilihan di luar negeri. Oke, jadi kamu waktu itu pilih Australian National University ya itunya? Iya, salah satu pilihannya. Satu pilihannya ya. Ini programnya gratis atau berbayar kalau boleh tahu? Jadi programnya itu fully funded semuanya, tapi ada beberapa hal yang emang reimburse gitu, jadi kayak harus kita tanggung dulu, baru ntar dibalikin gitu duitnya. Oke. Boleh cerita background kamu sekarang kuliah atau sudah lulus? Aku masih kuliah 1 tahun lagi sih. Iya, dari jurusan Hubungan Internasional di Universitas Katolik Parahyangan. Oke, jadi kalau anak-anak yang boleh daftar ISMA itu anak-anak dari semester berapa, Tasya? Jadi daftarnya itu di semester genap, semester 4 sama 6, terus bisa dijalanin semester 5 sama 7. Kebetulan kemarin tuh aku daftar semester 4 dan langsung ngejalanin semester 5. Oke, syarat-syaratnya secara general mungkin apa? Syarat-syaratnya sih ya, I think like any standard scholarship ya, nilainya harus bagus, harus ada essay-nya, harus diwawancara. Sebenarnya sih syaratnya mirip-mirip sama beasiswa lain juga sih. IPK-nya harus 3,5 ke atas? Ada apa? Minimumnya, cuma IPK nggak gitu menentukan banget IPK sih. malah nggak menentukan. Iya, tapi akan membantu kalau misalnya di aspek-aspek lain. Social skill, misalnya pernah pengalaman kemahasiswaan atau ikut UKM apa, pernah jadi juara apa? Definitely sih, maksudnya keaktifan sama kuliah ya. Tapi keaktifan itu menurut aku bisa didefinisikan hal-hal berbeda. Kayak misalnya emang ada yang lebih aktif ke lomba, ada yang lebih aktif organisasi. Kalau aku mungkin lebih ke organisasi, sama kebetulan kemarin juga pas daftar itu udah magang. Oke, good. Magangnya boleh tahu di bidang apa? Aku magangnya karena aku anak HI, aku nyarinya yang ada bau-bau internasionalnya juga. Jadi kemarin tuh aku di International Office kampus aku. Oh, nice. Jadi memang menjalin hubungan internasional dengan kampus yang lain ya, di luar negeri terutamanya gitu. Boleh ceritain nggak kira-kira waktu pilih ANU reasonnya apa nih, Pak? Jadi kalau ISMA itu mata kuliah yang kita ambil di universitas luar negerinya itu udah dipilihin, ada listnya cukup panjang, tapi kita cuma boleh ngambil 3-4 courses, dan ANU itu salah satu dari sedikit universitas yang menawarkan mata kuliah seputar kawasan Pasifik, dan emang aku interested di HI itu di kawasan Pasifik. Jadi alasan aku milih ANU itu awalnya cuma ngelihat mata kuliahnya ada yang Pasifik, kayak menarik deh gitu. Oke, yes, memang salah satu keunggulan ANU yang aku tahu itu kita fokus ke Asia Pasifik ya, itu yang hubungan internasional ataupun misalnya social studies di kawasan Asia Pasifiknya. Ada cerita menarik nggak ketika kamu jalanin ISMA di ANU? Apa ya cerita menarik saat menjalankan? Aku sih salah satu cita-cita aku selama ISMA dimanapun negara atau universitasnya itu adalah bisa volunteer, karena menurut aku tuh apalagi aku ngerantau asalnya di Tangerang kan, dan aku di Bandung, itu tuh akses untuk volunteer itu agak susah karena transportasi umum di sini itu agak
masih ada yang bisa diperbaiki, dikembangkan lagi. Sedangkan kan kalau di Aussie, di Canberra itu transumnya lumayan oke lah. Jadi kayak aku menggunakan kesempatan itu volunteer, dan kemarin tuh aku volunteer di 2 tempat. Yang pertama adalah Floriat, which is the Spring Festival di Canberra, dan juga satu lagi tuh di Canberra Hospital Foundation. Aku bantu di charity barbecue-nya gitu. Oke. Ya. Gimana nih pengalaman di Canberra? Apakah sesuai yang diomongkan sama orang-orang? Oh, Canberra itu sepi, dingin, nggak ada apa-apa kayaknya. Kalau tadi lihat dari sharing kamu sempat ikutan ke Floriat, ikutan ke charity ke sana, which is ya ada social activity. There's something that you can do in Canberra also. Iya, jadi I think the biggest stereotype tentang Canberra itu kotanya sepi, gak ada apa-apa, karena ya ibu kota, terus kota pemerintahan, terus mayoritas ya kalau enggak civil servant, mahasiswa gitu. Jadi kayak orang bilang nggak ada apa-apa. Cuma menurut aku tuh sebagai introvert especially di Canberra itu enak banget gitu, karena orangnya nggak gitu banyak, tapi at the same time kalau mau berkegiatan tuh as long as kita seek for it ya pasti ada gitu, kayak volunteer, terus kayak tempat mainnya juga banyak, terus kayak kalau mau jalan kaki kemana-mana juga sebenarnya enak gitu. Waktu di Aussie ada kendala yang mungkin kamu merasa aduh ini stuck banget deh, aku kayak mau give up atau apa gitu, atau nggak sama sekali? Kayak kendala mungkin secara akademis kali ya. Kayaknya di Aussie itu, especially di ANU, lebih susah untuk dapat nilai bagus karena standar mereka tinggi, terus sangat objektif gitu. Jadi kayak agak susah sebenarnya. Pas awal-awal tuh agak kaget, nilainya nggak jelek-jelek banget, tapi nggak sebagus yang aku kira gitu. Cuma yang bagus adalah dari ANU tuh kalau misalnya dikasih nilai itu ada feedbacknya juga, jadi dijelasin kenapa nilainya segini. Dan setelah aku baca feedbacknya tuh aku jadi sadar kayak oh iya bener ya, maksudnya kemarin aku kira tugas ini udah oke, tapi pas dibaca lagi feedbacknya ternyata masih kurang banyak gitu. Dan itu tuh mempermudah aku untuk bisa meningkatkan kinerja aku di tugas-tugas selanjutnya. Jadi kayak kalau misalnya digambarin grafik ya, mungkin pertama jatuh nih, terus habis itu naik terus sih untungnya. Jadi termotivasi ya, jadi untuk termotivasi untuk memperbaiki. Dan kayak tiap kali aku ngerjain tugas tuh aku bisa look back ke tugas sebelumnya, kemarin tuh di tugas-tugas sebelumnya kurang di mana aja sih, dan kayak di tugas yang baru ini bisa kerjain dengan baik. Dengar-dengar nilai kamu tuh bagus banget loh waktu bener nggak? Kan aku ngambil 4 mata kuliah di sana ya, terus untungnya semuanya high distinction sih. Tapi Indian juga waktu itu in the first kamu sempat drop dan enggak banget sih, tapi cuma kamu merasa enggak sesuai ekspektasi gitu lah. Oke. Makanya aku bingung, wah katanya bilang enggak sesuai ekspektasi tapi high distinction ya, semua. Ekspektasi aku udah tinggi gitu ya. Iya. Sampai kemarin sih adik kelas kamu merasa wah ini beban buat aku. High distinction. Kan ada plan dari kampus juga kan. Oke. Sebelumnya kira-kira kamu bisa jelasin nggak kenapa kamu pilih jurusan hubungan internasional itu? Jadi aku milih hubungan internasional karena kalau ngeliat ke belakang dari zaman sekolah tuh kayaknya emang ada ketertarikan ke isu-isu internasional dibandingkan isu nasional gitu. Sebenarnya enggak sih, tapi lebih lagi ke isu-isu internasional gitu. Dan sebenarnya untuk di sekolah aku jurusan tuh agak niche, jadi nggak semua orang tahu. Tapi kebetulan orang tua aku tahu gitu, dan kayak sempat diomongin di rumah gitu, kayak hubungan internasional, bisa jadi diplomat. Ya mungkin walaupun cita-cita aku nggak jadi diplomat banget, ya kalau iya sih amin aja. Tapi abis dibilangin kayak ada jurusan ini loh, terus kayak menarik gitu, terus kebetulan kayak jurusannya udah bener sih. Dan setelah di ANU pun aku jadi lebih tertarik lagi sama kawasan Pasifik yang sebelumnya udah suka, jadi sekarang lebih suka lagi. Dan aku ada rencana buat nempuh studi lanjut kalau bisa di ANU karena Pacific Studies-nya bagus. Sebagai anak hubungan internasional, kira-kira kamu punya kemampuan bahasa seberapa banyak nih? Bahasa asing apa aja yang kamu kuasain? Wah, itu stereotip anak HI banget ya, harus jago bahasa. Biasanya kalau anak HI kan dituntutnya it's not only English kan? Iya. Ya kebetulan aku Inggris doang. Oke. Tapi ada plan untuk mau explore bahasa lagi mungkin kayak itunya? Sebenarnya untuk bahasa lainnya sih belum ada specifically bahasa apa. Cuma dulu sempat
belajar dikit bahasa Korea, walaupun ini nggak ada hubungan sama Pasifik ya. Yes, Cuma yes. kalau misalnya bisa belajar bahasa lain, kayaknya udah keburu kecemplung di sana gitu loh. Jadi kayaknya bisa diberesin dulu yang itu, terus bisa explore bahasa-bahasa lainnya lagi gitu. Yes, it's kind of stereotype kalau anak HI itu harus paling nggak bahasa Inggris dan another one foreign language, entah Prancis, Inggris, Prancis, Spanish, Arab, Mandarin, what else? Russian ya biasanya ya gitu. Tapi ya mungkin lebih baik kalau bisa explore bahasa lain gitu. Yes. Biar Oke. bisa masuk ke area-area yang lebih jarang dimasukin anak HI lah. Oke, sebelum ke sana, aku mau main games dulu nih kayak itunya. Ini kayak kamu pikirkan, aku kasih 2 opsi misalnya, manis atau asin kayak itunya. Kamu pilih yang mana kayak itunya. Santai-santai aja, gak harus mention alasannya kayak apa. Indonesia atau Australia? Susah banget ya. Kayak serba salah gitu kalau pilih satu atau yang lain. For now mungkin karena emang ada rencana mau ke sana lagi, ya Australia dulu lah. Oke. Bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris. Iya. Panas atau hujan? Panas atau hujan? Aku nggak gitu suka hujan, tapi aku nggak suka panas lebih lagi, jadi hujan. Enggak dua-duanya. Dingin kalau bisa, ya dingin aja. Oke. Spring atau fall? Aduh, susah banget ya. Santai aja, there's nggak ada beneran nggak ada salah. Kayaknya fall sih, karena spring terlalu dekat sama summer. Oke. Syah, waktu kamu di-announce sebagai ISMA Awardee, what do you feel? Senang banget, karena I've always wanted to study abroad. This was my first opportunity for me to do so. Yeah. Is it your first time to Australia also? Atau Ya, belum ini pernah ke juga Aussie ya pertama sebelumnya? kali ke Aussie, Oke, ya. dan pertama kali tinggal jauh. Oh enggak, kamu orang dari Aku Tangerang nggak gitu tahu ke Bandung juga. ya. Jadi emang ya kalau untuk urusan jauh dari orang tua mah emang udah jauh gitu. Jadi first time tinggal di luar negeri, Iya. first time study di luar negeri ya. Iya. Jadi kebayang serunya, kebayang excitednya ketika dapat pengumuman itu ya. Iya, Itunya, ya. dan kalau bisa cerita lagi. Yes. Aku juga nggak expect untuk Aussie karena sebenarnya ANU itu bukan pilihan pertama aku ya. This No worries, might no sound worries. bad, tapi I'm actually gonna add on that. Jadi kayak itu tuh sebenarnya pilihan kedua aku. Yang pertama adalah, tapi yang kedua ini ANU, dan ketika aku terima di Australia, orang tuh udah keburu hype aku di pilihan pertama. Jadi aku nggak gitu nyangka bakal dapat di ANU gitu. Tapi ketika aku udah jalanin, aku rasa malah kalau misalnya aku di pilihan yang satu lagi tuh nggak akan se-enjoy itu buat ISMA-nya sama study abroad-nya gitu. Emang lebih cocok di ANU dibandingin Oke. satu lagi. Iya. Menarik ya, ini fun fact yang mungkin kita mikirnya oh mungkin first option tapi dapat second option pun ternyata beyond our expectation gitu Iya. kan. Kenapa kamu suka di Australia dan bahkan beyond your expectation gitu. Iya. I think di luar ekspektasi orang juga, di Indo tuh nggak slow living itu. Jadi mungkin komunitas aku aja kali ya di tempat aku dan dengan teman-teman aku yang sangat ambis itu, aku ngerasa environment aku tuh di Bandung sangat fast paced karena orang-orangnya tuh selalu ngelakuin ini itu. Jadi kayak aku tuh selalu merasa pressure untuk ngerjain banyak hal dan waktu untuk diri sendiri tuh kurang ada. Tapi ketika aku ke Australia, itu tuh walaupun kayak yang tadi aku cerita di awal, kayak secara akademis mungkin lebih demanding, tapi at the same time they also respect work-life balance. Jadi aku lebih merasakan work-life balance di sana gitu. Ada waktu untuk belajar ya belajar, tapi have fun ya juga have fun gitu. Dan itu tuh sangat terrefleksikan oleh di sana tuh sangat 9 to 5. Iya, jadi kayak di atas jam 5 tuh toko-toko udah pada tutup, dan itu one of the biggest culture shock sih, karena aku sebelumnya nggak pernah ke Aussie dan aku ngerasa kayak loh ini kenapa jam segini udah tutup gitu. Kalau Beda di ya. Indo mah Masih sampai jam segitu 10. baru keluar gitu. Kayak jam 5 tuh kita baru keluar ke mall ke apa, tapi di sana tuh bahkan mall udah tutup jam 5 jam 6 gitu. Even weekend pun mall tutup kan, Iya. itunya pendek banget kan jam business hours-nya itu beda sama kalau kita kan culture-nya weekend tuh pada ke mall tuh kayak itunya. Iya. Kalau weekdays kan yang I know, even weekdays pun juga 9 to 5 juga kan mall itu. Dan orang-orang sana tuh suka spend time dengan orang lain, jadi kayak makanya they really endorse that work-life balance ya, nggak cuma belajar doang, tapi di luar
dunia perkuliahan tuh kita juga we have to have a life gitu. Jadi itu yang membuat aku enjoy banget sih di Australia, karena itu sesuatu yang belum aku rasakan sebelumnya ketika aku kuliah di Bandung. Waktu ambil kuliah di ANU yang ISMA program itu, ada mata kuliah menarik atau ada subjek yang kira-kira kamu suka banget nggak? Jadi kayaknya udah agak ketebak sih bakal ngomongnya arahnya kemana ya. Tapi mata kuliah favorit aku tuh di sana namanya Pacific Worlds Critical Inquiry in Oceania. Jadi I think itu agak self-explanatory, bahasnya tentang all things Pacific, ngomongin indigenous people di sana, kayak their struggles, terus juga gimana cara mereka emancipate their voices and stuff like that. Dan aku sangat enjoy karena yang belum dibahas juga sebelumnya adalah perbedaan kuliah di Aussie dan Indo itu adalah kalau di Aussie itu banyak diskusinya. Jadi kan kalau di Indo banyak kan lecture, kita dengerin dosen ngomong, kita nyatet gitu. Terus ya paling ada tugas-tugas, kerja kelompok. Tapi kalau di sana tuh kelas bisa dibilang ada dua macam. Selain lecture ada satu lagi namanya tutorial, di mana itu tuh kita bisa mendiskusikan bacaan-bacaan. Jadi ada assigned readings juga tiap minggunya. Kita bisa mendiskusikan bacaan kita, dan discussion-nya itu sangat open. Jadi kayak orang kalau misalnya mau contesting the topic atau apa, itu bisa seru gitu diskusinya. Dan itu tuh yang membuat aku sangat engage dengan course itu adalah karena tutorialnya beda sama course aku lain di ANU. Untuk this specific course, dosennya tuh mau mahasiswanya yang nge-lead tutorialnya. Jadi kayak kita bikin discussionnya sendiri, terus ada readingnya, tapi kita yang juga harus ngangkat kayak something di luar dari bacaannya itu. Jadi kayak itu mendorong kita untuk nyari hal lain, yang nge-explore, nge-expand dari apa yang udah dikasih. Dan itu tuh something yang aku belum menemukan di Indonesia, di mana kita tuh diizinkan untuk keluar dari apa yang dikasih oleh dosen. Dan aku juga mungkin agak sound SKSD, cuma aku ngerasa aku deket gitu sama dosennya di sana, karena there was also this one moment di mana ada assignment, dan aku konsul sama dosennya juga di mobil dosennya. Jadi aku lagi diantarin sama dosennya. Jadi kan di Aussie itu juga ada excursion gitu ya, dan kebetulan habis kelas ini tuh aku ada kelas lain. Jadi kayak dosennya baik banget, dia nge-offer untuk drive aku sama temen aku back ke campus biar kita nggak telat course yang satu lagi ini nih. Dan di mobilnya tiba-tiba dia nanyain tugas aku konsul sama dia. I think a few days after, dia tiba-tiba email aku link podcast gitu, katanya ini bisa membantu tugas aku. Dan itu tuh aku tuh sentuh banget, karena di Indo aku nggak pernah di reach out oleh dosennya, harus kita yang ngejar dosennya, sedangkan ini dosennya yang datengin aku gitu untuk kasih link podcast buat aku ngerjain tugas gitu. Dan wow, keren ya. Malah dikasih tanda kutip bantuan untuk ngerjain tugas secara tidak langsung ya kayak gitu. Dan aku ngerasa juga di kelas itu aku di mahasiswa itu di appreciate kerjaannya, karena juga salah satu tugas, bukan tugas akhir sih, maksudnya towards the end of that course ada salah satu tugas yang agak spontan, jadi itu nggak ada di kurikulumnya, tapi dosennya bilang kayak bikin semacam poster dari majalah-majalah bekas buat jelasin kayak isu-isu di Oceania. Terus habis itu aku sama temen aku, kita bikin poster, terus dipilih jadi yang paling baik di kelas itu. Jadi kayak aku wow, iya, kayak wow, aku suka banget dikasih ini gitu. Terus dikasih kaos gratis juga dari kan kalau di sana ada Pacific Week atau Pacific Conference gitu. Jadi kayak itu satu memorabilia yang aku akan terus keep. By the way nih, tadi kan hubungan internasional biasanya orang kan bahas kalau nggak Eropa, ya Asia atau Amerika. Tadi mungkin sempat disinggung Pasifik. I think you're the first person yang tertarik banget soal Pasifik ya kayaknya. Kayaknya juga di lingkungan aku juga salah satu yang itu sih, kayak one of, I won't say the first, tapi one of the few dari teman-teman aku yang tertarik ke Pasifik. Dan itu tuh awalnya karena aku tertarik dengan kawasan Indo-Pasifik. Jadi itu lebih luas lagi dan itu lebih lebih panas lah geopolitiknya. Tapi ketika aku mendalami itu, aku melihat kayak daerah Pasifik ini suka underrepresented, terus karena mereka negara-negara kecil suka di ignore lah. Dan aku ngerasa kayak pengen bisa bantu gitu loh, be a part of that.
ada negara yang spesifik mungkin di Pasifik yang pengen kamu kunjungi nih, either sebagai turis atau sebagai misalnya nih someday, oh aku bercita-cita menjadi duta besar Indonesia untuk negara Pasifik mana nih kayak itunya. Kalau spesifik kayaknya enggak sih, aku kayak lebih enjoy ke regionnya, bukan ke regionnya ya, specific nggak specific country. country. Tapi kalau misalnya emang harus pilih satu, Kalau mau mungkin jalan-jalan mungkin atau jalan-jalan bisa ke New Caledonia. New Caledonia, Itu sekarang masih di bawah French kan? French Yes. ya. Aku tadi bingung mau ngomong otoritas atau kayak ya pokoknya di bawah French lah. French ya. Ya jadi kayak aku tertarik ke sana. Tertarik ke destinasi pariwisatanya yang di Mungkin nggak New cuma Caledonia. pariwisata tapi untuk ngobrol juga lah Untuk ngobrol juga, untuk lokalnya. Okay, nice. Yeah, I heard that there is a komunitas orang Jawa yang tinggal di New Caledonia. Have you heard about it? No. Yes, Tapi kayaknya pernah, tapi cuma lewat aja gitu. Oke, Nggak pernah ya dibahas. for your information ada beberapa keturunan orang Jawa yang waktu masih penjajahan Belanda, era kolonial Belanda itu menjadi buruh atau buruh kontrak di New Caledonia dan anak cucunya beranak di sana. Itunya. Seru juga sih. Makin pengen lah ke sana. Aku kira karena itu kamu mau ke New Caledonia Aku juga. gara-gara aku lumayan banyak bahas negara itu sih. Oke. Salah satunya pas selama di sana. Nah, terakhir nih, kira-kira ada motivasi atau mungkin kata-kata penyemangat buat teman-teman yang mau ambil ISMA kayak itunya. Apa ya? Mungkin relate ke pengalaman aku sendiri. Kadang hal yang kita nggak expect itu kadang bisa be the one that's actually for us gitu. Jadi kita boleh mimpi setinggi-tingginya. Cuma don't forget kayak sometimes there are things yang kita nggak bakal nyangka gitu loh, kayak itu bakal jadi bagian dari kita. Jadi kayak just keep an open mind, jangan sampai kita terlalu terpatok oleh satu hal aja, tapi kayak lebih luas to new possibilities. Dan aku rasa itu hal yang bisa di-embrace di ISMA karena untuk daftar ISMA pun kita kan sebenarnya harus punya target atau kita harus menunjukkan ke interviewer sama yang nilai kita itu kayak kita tuh expect apa out of ISMA dan kita bisa offer apa ke ISMA. Tapi di luar itu kita harus bisa open to new possibilities itulah. Stay positif ya, meskipun tadi kamu bilang pilihan pertama kamu nggak ke Australia kayak itu ya, pilihan kedua tapi malah beyond your expectation lagi kan kayak itu. Karena jangan sampai kita pas menjalanin malah disappointed gitu karena banyak orang yang mau dapat ISMA gitu loh. Jadi mending kita jalanin aja dan kita tidak akan tahu kalau misalnya ya itu sebenarnya yang paling pas buat kita gitu. I think ya it's a good chance mumpung masih muda, explore yourself ke negara lain kayak itunya, belajar culture shock atau apa perbedaan yang nggak ada di Indonesia sama di negara tersebut. Stay positif gitu aja kan ya. Oke, teman-teman, itu sekian podcast aku sama Tasya, salah satu ISMA awardee di Australian National University. See you. See you. Welcome. Another level.